warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tahura Sultan Syarif Hasim Provinsi Riau. Saya Gita Safitri yang akan menjadi host pada podcast perdana kali ini. Nah, pada hari ini kita akan kedatangan bintang tamu spesial, yakni seseorang yang luar biasa yang merupakan Ketua Pimpinan dari Tahura Sultan Syarif Hasim Provinsi Riau, Dewan Iwan Bapak Dr. Magduril SIP MSI. Halo Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya di tengah schedule Bapak yang sangat padat ini. Baik, sama-sama. Nah teman-teman, Bapak sama KPPH baru saja pulang dari luar kota kemarin karena mengadakan sosialisasi mengenai FMZIM ya Pak? Ya. Oke, nah pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Taman Hutan Raya. Jadi banyak banget Pak orang-orang yang di luar sana belum mengetahui apa itu Taman Hutan Raya. Boleh sedikit Bapak jelasin apa itu Tahura Pak? Baik. Jadi Tahura itu merupakan salah satu kawasan hutan ya dengan fungsi konservasi. Tahura ini dari sisi bentuk pengolahannya adalah taman hutan raya, tempat adanya ekowisata atau wisata alam, dan ini merupakan tempat ataupun ekowisata yang jarak itu sangat dekat dari Taman Hutan Raya. Dari sisi jarak seperti dari sampai dari kereta yaitu sekitar 28 km dengan jarak tempuh itu kurang dari 30 menit. Kemudian akses dari Kota Pekanbaru ke Tahura ini pun sangat mudah ya, karena jalannya bagus, kemudian juga bisa dilalui oleh transportasi apapun, baik dalam bentuk sepeda motor ataupun mobil dan lain sebagainya. Oh, berarti Tahura itu bukan hanya hutan konservasi, tapi juga tempat wisata ya Pak? Betul. Oke, berarti kalau mau berkunjung nih Pak, berapa biaya masuk ke Tahura? Kalau biaya masuk ke Tahura ini cukup terjangkau lah, terutama bagi kalangan kampus. Ini sebenarnya biayanya sangat murah ya. Itu tiket masuk berkisar antara 5.000 lah ya, sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ada sebelumnya. Untuk dewasa 5.000. Kemudian untuk anak-anak itu 3.000. Kemudian untuk dewasa ini ketika berkelompok ataupun masuk ramai-ramai lah gitu kan. Jadi ini justru diberikan diskon ya Pak istilahnya. Semacam inilah ya, mudahan lah gitu kan. Tarifnya itu menjadi 2.500 ketika ini berkelompok terlebih ya. Kemudian untuk kendaraan itu dikenakan biaya parkir. Sepeda motor itu 3.000, kemudian mobil untuk roda 4 ke bawah itu 5.000, kemudian mobil ataupun bus untuk roda 4 ke atas maksudnya itu dikenakan biaya parkir 10.000, dan itu sudah diatur melalui peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Oh iya Pak. Oke, berarti kawasan penetapan Tahura Sultan Syarif Hasim ini itu kapan Pak? Kalau dilihat dari sisi sejarah ya, pembentukan Tahura ini itu sudah dilakukan dengan ketetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada saat itu Menteri Kehutanan ya, sesuai dengan keadaan pada saat itu. Nah itu pertama sekali itu pada tahun 1999. Nah itu ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Kalau nggak salah saya entah itu Kementerian Perkebunan pada saat itu atau Kementerian Perkebunan yang jelas ditetapkan pada tahun 1999. Dan saat ini sudah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir itu dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kalau nggak salah saya itu sekitar tahun 2011. 2011 ya Pak? Ya. Oke Pak, nah untuk namanya sendiri kan Tahura Sultan Syarif Hasim Pak, kalau boleh tahu nih apa nih filosofi dari nama Sultan Syarif Hasim itu untuk Tahura itu sendiri Pak? Oh iya, jadi nama dari Tahura ini kalau kita lihat dari profil yang sudah ada pembentukan Tahura ini itu berawal dari salah satu nama sultan yang ada di Kabupaten Siak, yaitu Sultan Syarif Hasim. Ya, Pak? Jadi filosofinya itu kalau kita lihat literasi yang ada itu berasal dari nama Sultan Siak, yaitu Sultan Syarif Hasim. Oh iya Pak. Nah Pak, untuk wisata sendiri yang ada di Tahura itu ada wisata apa aja Pak? Kalau jenis wisata lumayan banyak ya wisata yang ada di Tahura saat ini, khususnya itu wisata yang sifat wisata alam ya, wisata alam, yaitu misalnya ada wisata flying fox
bukan wahana pengkop maksudnya kan. Kemudian ada bumi perkemahan, kemudian ada jembatan gantung, jembatan terapung, dan masih banyak lagi sebenarnya wahana-wahana yang ada di Tahura ini yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung, baik dari kalangan anak-anak dewasa maupun dari kalangan inilah orang tua yang memang ingin mengedukasi anak-anaknya untuk berada pada wisata alam ataupun wisata hutan. Oke, ternyata banyak banget ya wisata yang ada di Tahura. Jadi teman-teman yang di luar sana boleh banget berkunjung untuk ke Tahura. Nah, oke Pak. Kemudian mengenai ada buper Pak. Buper itu berapa biaya untuk campingnya di sana? Kalau bumi perkemahan ini biaya untuk camping ya sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya itu per orang dan per malamnya itu sekitar 20.000. Oh, 20.000. Nah, untuk camping di Tahura. Nah, di Tahura ini pun ini banyak diminati ya oleh kalangan anak sekolah ataupun kalangan kampus, akademisi, dan kami pun dari daftar kunjungan yang ada di kantor kami yang kami lihat itu dominan dikunjungi oleh kalangan dari pendidikan ya, yaitu anak sekolah, kampus, dan lain-lainnya. Dan ini merupakan sumber retribusi yang cukup besar lah bagi Tahura dari kalangan ataupun dari penerimaan bumi perkemahan ini. Oke Pak, nah buper ini kan sebenarnya banyak sekali yang di Riau kan Pak. Tapi di Riau ini Tahura cuma ada di Sultan Syarif Hasim Riau ini. Nah apa sih Pak yang membedakan buper yang ada di Tahura dengan buper-buper yang ada di tempat lain gitu? Atau ada spot atau tempat unik yang menarik gitu Pak? Pertama kalau kita melihat ya kalau bedanya mungkin tidak ini lah ya. Yang penting kita dari perkemahan Tahura ini pertama sekali dari sisi jarak ya. Jarak ini sangat dekat dari kota Pekanbaru. Tentu ini mempermudah pengunjung untuk datang. Kemudian dari sisi jarak juga akses. Nah akses ini kan yang dilewati untuk sampai ke Tahura ini kan jalan nasional ya. Nah, itu jalan yang bagus beraspal. Kemudian juga di sini dekat dengan dengan pusat-pusat perbelanjaan, gitu kan, pusat-pusat lainnya sesuai kebutuhan kita, gitu kan. Dan yang paling menarik sekali bumi perkemahan Tahura ini itu berada di dalam ataupun di tengah-tengah hutan. Hutan yang mana di situ mungkin tidak bisa didapatkan dari tempat lain. Nah, jadi kita boleh coba lah untuk berkemah di Tahura ini. Pasti nanti akan mendapatkan suasana lain dari tempat lain. Oke, berarti Tahura ini masih asri banget ya hutannya Pak. Jadi teman-teman yang suka banget pecinta alam boleh banget camp di Tahura nih dengan biaya yang sangat terjangkau 20.000 per malam. Nah, oke Pak. Jadi di Tahura ini juga ada terkenal dengan salah satunya pelatihan gajah ya Pak. Betul. Oke, pelatihan gajah. Nah, kalau boleh tahu gajah-gajahnya itu dari mana sih Pak? Kalau gajah yang ada di pusat pelatihan gajah itu merupakan gajah dari Balai Besar ya, Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian KLHK ya. Dan itu merupakan gajah-gajah hasil mungkin bisa saja gajah-gajah itu dulunya gajah liar yang dijalan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian dievakuasi oleh BKSDA, kemudian sembuh sehat lalu dibuatlah ditaruhkan di tempat pelatihan gajah. Kemudian gajah-gajah dilatih untuk dijinakkan, dan ini juga menjadi salah satu sumber wisata ya, sumber wisata bagi pengunjung karena bisa melihat secara langsung satwa langka ya, yang yang sampai saat ini tidak bisa lagi ditemui di tempat lain, susah ditemui di tempat lain, dan di sini di Tahura ini ada. Oke, berarti pengunjung boleh Pak untuk menaiki gajah itu atau mengambil dokumentasi, foto dan video dan lain sebagainya Pak? Kalau untuk mengambil dokumentasi tentu boleh lah ya, sesuai dengan aturan yang ada di situ. Kemudian juga harus didampingi oleh mahotnya. Tapi kalau untuk ditunggangi mungkin itu harus dikonsultasikan dulu dengan BKSDA, karena untuk menunggangi satwa yang dilindungi ini tentu ada aturan-aturan yang mungkin harus dipatuhi, dan itu adanya di BKSDA. Ya. Oke Pak, kalau boleh tahu nih Pak, untuk pembangunan wisata atau pembangunan proyek itu anggarannya dari mana Pak? Apakah hasil dari kerjasama atau anggaran dari Tahura itu sendiri Pak? Baik, kalau anggaran pembangunan ini ada macam-macam ya.
memang dominan itu adalah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Riau. Nah itu bisa juga berasal dari dana CSR yang ada yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Tahura ini. Nah kalau anggaran yang bersumber dari APBD itu misalnya ada pembangunan berbagai wahana kita, salah satu contohnya adalah Flying Fox, kemudian jembatan gantung, jembatan terapung, kemudian ada juga papan letter. Nah papan letter ini ada juga yang disumbangkan dari dana CSR, misalnya dari PLN dan lain-lain. Dan jadi sumber pembangunan yang ada di Tahura ini bisa bermacam-macam, bisa dari APBD dan bisa juga bantuan dari CSR dari perusahaan yang ada di sekitar Tahura. Oke Pak, untuk bantuan CSR sendiri tentunya kan harus ada feedback ya Pak untuk perusahaan mereka. Nah, kalau misalnya kerjasama itu apakah ada perjanjian atau bagaimana jika kurangnya pengunjung Pak, otomatis kan tidak memperkenalkan brand mereka gitu Pak? Kalau perjanjian, maaf, kalau bantuan CSR ini tentu harus didasarkan pada kerjasama ya, baik itu dari pemerintah provinsi, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian juga dari si pemberi CSR. Nah kalau feedback mungkin tentu perusahaan ataupun pemberi CSR tentu mengharapkan feedback yaitu adanya nama baik ya, nama baik bagi perusahaan mereka, karena ini adalah kawasan konservasi yang bentuk pengelolaannya adalah taman hutan raya. Tentu ini merupakan sumbangsih yang mereka berikan bagaimana pengelolaan Tahura yang merupakan kawasan konservasi ini dapat berlanjut dan dapat terus berkembang, sehingga dengan berkembangnya Tahura itu sendiri tentu juga akan memberikan umpan balik ya, atau memberikan nama baik bagi si pemberi CSR. Oke Pak, mengenai bibit untuk penanaman yang ada di Tahura itu sendiri, itu bibitnya milik Tahura sendiri atau dari kerjasama atau bagaimana Pak? Dan kalau bibit itu beragam ya sumbernya, bisa juga yang diadakan oleh UPTKP Tahura, bisa juga diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau melalui UPT Pertanian. Namun bisa juga merupakan bantuan dari CSR atau merupakan kerjasama dari NGO, yaitu yayasan. Misalnya saat ini kita sedang melakukan proyek kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan Yayasan Belantara. Nah saat ini juga sudah ada stok bibit kita yang sudah siap untuk ditanam di area restorasi. Jadi kalau bibit ini memang sumbernya bisa dari macam-macam ya, bisa dari mana saja, tergantung kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan. Kalau kegiatan aktivitas tentu itu bersumber dari APBD yang sudah dianggarkan melalui tahun anggaran berjalan. Pak, menurut Bapak sendiri Pak, potensi terbesar yang ada di Tahura itu apa Pak, dan potensi tersebut yang harus dikembangkan gitu Pak? Potensi terbesar yang di Tahura ini pertama kita Provinsi Riau ya. Kebetulan Tahura ini berada di dua kabupaten kota, maksud saya dua kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru. Dan Tahura ini merupakan satu-satunya hutan yang masih sangat asli ya, sangat lebat. Kalau sepengetahuan kami di Provinsi Riau adalah salah satu hutan yang satu-satunya hutan yang masih asli yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Riau. Jadi kalau bercerita mengenai potensi, tentu ini sangat besar potensinya jika ini nanti dikelola dengan baik. Di samping itu juga di sini merupakan tempat ataupun potensi ekowisata dan wisata alam yang kedepannya adalah wisata ini sangat diminati oleh semua orang. Kita lihatlah hari ini ya, bagaimana misalnya di luar negeri itu kan, mereka sangat tertarik dengan wisata-wisata yang itu sifatnya wisata alam. Bahkan mereka berani membayar mahal untuk bisa sampai ataupun bisa menikmati wisata-wisata sifatnya wisata asli, wisata alam ya. Nah ini ke depan tentu menjadi salah satu peluang bagi kita, khususnya bagi Provinsi Riau ya. Jika ini dikembangkan dengan sebaik-baiknya, tentu tidak mungkin bahwa nanti ini akan menjadi salah satu pusat destinasi wisata alam terbesar, bisa saja di Pulau Sumatera bahkan di Nusantara ini. Oke Pak. Ini Pak, kalau misalnya di zaman sekarang ini Pak, tentunya anak muda seleranya wisatanya kayak kafe, terus kursi santai dan meja di tengah hutan, piknik atau kebun stroberi yang bisa dipetik di tempat. Itu bagaimana menurut
Bapak? Apakah Bapak juga akan membuat wisata seperti itu untuk menarik konsumen tentunya? Ya, selaku pengelola tentu kita merencanakan ke depannya bagaimana wisata Tahura ini bisa memiliki wisata ataupun tempat-tempat seperti yang tadi ceritakan ke depan. Hanya saja nanti ke depan tentu ini dibutuhkan perencanaan yang sangat baik, yang sangat matang, dan itu juga tentu harus dipersiapkan bukan hanya bagi kami lah ya selaku pengelola, tapi juga harus dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Riau bagaimana ke depannya Tahura ini betul-betul dikelola dengan baik. Tetapi itu sudah dimulai sebenarnya. Nah, sudah dimulai. Sejak tahun 2021 itu sudah ada site plan pembangunan dan pengembangan Tahura ke depan. Nah, mudah-mudahan site plan yang sudah ada ini bisa ditingkatkan menjadi DED yang nantinya ini akan menjadi pusat ataupun menjadi pusat wisata alam terbesar di Pulau Sumatera. Nah, ini juga sudah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Riau yang merupakan kerjasama antara Pemprov dan PHR, dan ini mudah-mudahan nanti akan segera realisasi di kami. Sebagai Tahura satu-satunya yang ada di Provinsi Riau nih Pak, kapan penetapan kawasan Tahura ini sendiri? Kalau kita pelajari literasi yang ada sebelumnya, Tahura ini dibentuk pada tahun 1996 itu berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan pada saat itu. Kemudian selanjutnya diperbarui ataupun direvisi mengalami perubahan melalui keputusan Menteri Perkebunan dan Kehutanan pada tahun 1999. Terakhir itu juga direvisi di tahun 2011 dengan keputusan Menteri Kehutanan. Pak, untuk Tahura sendiri ini sudah ada kerjasama dengan media partner mana saja Pak? Ya, kalau untuk kerjasama khususnya Tahura lah ya. Tapi ini kan Tahura ini secara kelembagaan itu di bawah pengelolaan PT KPHT Dinas Tahura, yaitu Satuan Pengelolaan Hutan Produksi. Tetapi khusus untuk Tahura ini merupakan fungsi konservasi. Nah, tentu di dalam pengelolaannya ini membutuhkan upaya-upaya kolaborasi, yaitu kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, untuk saat ini DLHK sendiri, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah melakukan banyak terobosan untuk mengelola Tahura ini. Yang terakhir yang dapat kita sampaikan mengenai kerjasama itu yaitu kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan Yayasan Bantara. Nah, kemudian juga ada kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau itu dengan salah satu perusahaan BUMN, dengan PHR, kemudian juga ada dengan PLN dan lainnya. Nah, ini kerjasama ini dilakukan dalam rangka bagaimana pengelolaan Tahura ini bisa lebih baik lagi dan bisa mendapatkan sumber-sumber lain selain dari APBD ini. Sehingga nanti apa yang menjadi kebutuhan ataupun apa yang menjadi pengembangan Tahura ini ke depan itu bisa didapatkan atau bisa ditingkatkan tanpa hanya bergantung atau mengharapkan sumber dari APBD. Inilah harapan kita kenapa kerjasama ataupun kenapa kolaborasi ini itu kita upayakan untuk bisa melibatkan berbagai kalangan, khususnya yang memiliki minat atau konsentrasi terhadap kawasan konservasi, itu kita ajak untuk bersama mengelola Tahura ini. Ya. Nah, Pak Nuril, selain gajah nih, bagaimana Pak peran KPPH dalam menjaga populasi flora dan fauna yang ada di Tahura ini Pak? Selain gajah, juga masih ada beberapa satwa. Sebenarnya banyak ya, tapi satwa yang dilindungi itu ada beberapa. Yaitu gajah, kemudian ada harimau Sumatera, kemudian ada juga beruang. Nah, ini adalah satwa-satwa yang dilindungi yang masih ada di kawasan Tahura ini. Nah, ini juga tentu menjadi fokus pengelolaan kita, karena satwa-satwa yang dilindungi sebenarnya secara kewenangan itu merupakan kewenangan dari BKSDA, yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Tapi karena satwa-satwa yang dilindungi ini ada di kawasan PT KPHT Nusantara, tentu ini menjadi fokus kami juga. Bagaimana satwa yang dilindungi ini itu populasinya bisa bertahan. Nah, artinya
artinya bagaimana satwa ini tidak mengalami penurunan, baik itu yang disebabkan oleh manusia, konflik dengan manusia, ataupun mungkin disebabkan oleh hal-hal lainnya. Nah, khusus untuk mengantisipasi adanya konflik dengan manusia, nah kita senantiasa melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar bagaimana satwa-satwa yang ini sama-sama bisa dijaga, misalnya untuk tidak melakukan pemburuan, tidak dijerat, mungkin juga tidak diracun dan bahkan lainnya. Jadi sehingga satwa-satwa yang dilindungi ini bisa bertahan populasinya karena itu merupakan satwa yang sudah hampir punah. Ketika ini nanti sudah punah, tentu ini tidak bisa lagi diketahui, dilihat oleh generasi kita berikutnya. Nah, itu ini jadi fokus kita agar ini bisa dikelola. Nah, satwa-satwa ini tentu akan jadi media untuk pembelajaran juga bagi generasi selanjutnya. Bagaimana nanti bisa mempelajari gajah, bisa mempelajari harimau, beruang, lain sebagainya kalau satwa ini tidak ada lagi. Nah, itulah kenapa kita melakukan pengolahan dan melakukan upaya-upaya agar populasi satwa yang ini tetap bertahan. Bagus sekali kalau itu ditingkatkan. Kalau untuk harapan Tahura sendiri, untuk kita mahasiswa di tingkat universitas itu sendiri apa? Dan tentu kita selalu kelola ya, bersama dari BPKP ini kepada sivitas akademika yang perguruan tinggi lah khususnya kan, terkhusus untuk bidang-bidang yang fokus kepada lingkungan hidup, kehutanan, kemudian dengan udara dan sebagainya. Tentu kita memiliki harapan bagaimana bisa berkolaborasi dengan pengelola Tahura ini ke depannya sehingga bisa saling memberi dan saling saling bisa memberikan manfaat. Ya misalnya saja begini, ketika perguruan tinggi atau universitas yang misalnya konsen di bidang konservasi, di bidang kehutanan, dan selalu melakukan penelitian-penelitiannya di sini, tentu Tahura itu nanti secara terus-menerus akan baik ya, karena menjadi pusat penelitian. Begitu juga dengan sisi pendapatan misalnya, ketika kampus-kampus akan melakukan kegiatan-kegiatan outdoor sifatnya mungkin dengan lingkungan alam, hutan. Nah, ketika kampus-kampus bisa berkegiatan di Tahura ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sifatnya outdoor, tentu ini juga menjadi sumber pendapatan bagi daerah provinsi ini, karena di sini juga sudah ada retribusi. Dan hal yang paling penting adalah retribusi yang ada di Tahura ini itu tentu sangat terjangkau bagi kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Ya, sudah disampaikan untuk tiket masuknya itu hanya 5.000. Dan kita sudah bisa mendapatkan udara yang sangat bersih di sini kan dengan tiket 5.000 tadi kan. Nah, beda kalau kita misalnya pergi ke pusat-pusat hiburan di kota misalnya kan, dengan membayar yang mungkin segitu mahalnya, justru yang kita dapatkan adalah polusi ya. Nah, sementara di sini kita ada wisata alam dengan tiket yang terjangkau, tetapi kita mendapatkan banyak manfaat dan kita juga bisa belajar di sini. Oke. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin menambah pengetahuannya atau tentang background pendidikannya ada di Tahura, boleh banget jadikan Tahura sebagai pilihan pertama karena ini juga dapat peningkatan pendapatan di Provinsi Riau. Kemudian juga tidak kalah kerennya pemandangan alamnya ya Pak dari daerah luar sana. Nah Pak, bagaimana perencanaan pengembangan Tahura oleh pemerintah Provinsi Riau terutama dalam dunia pendidikan dan sains ini Pak? Sejauh ini selama saya ditugaskan di sini lah ya, sudah mengikuti bahwa pemerintah Provinsi Riau sangat berkomitmen untuk melakukan pengembangan ke depan di Tahura SSI. Nah sejauh ini sudah kami ikuti, yaitu pemerintah Provinsi Riau melalui kerjasama dengan Pertamina Uroka misalnya sudah merencanakan site dan blok pemanfaatan yang lebih baik. Nah ini artinya adalah pemerintah Provinsi Riau sudah memiliki rencana yang baik bagaimana Tahura ke depan ini bisa memiliki kontribusi terhadap dunia pendidikan dan sains. Nah harapan kita nanti
side plan yang sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi Riau ini melalui kerjasama dengan PHR dan PB University ini nanti bisa direalisasikan menjadi DED, yaitu desain detail ya, sehingga nanti bisa dibangun fasilitas-fasilitas yang baik dan berguna bagi pendidikan, khususnya pendidikan yang berkaitan dengan penelitian. Nah tentu ini juga merupakan peluang bagi universitas, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Provinsi Riau ini, ketika ini sudah tersedia nanti Tahura ini insya Allah akan menjadi tempat penelitian. Karena di sini nanti akan ada laboratorium yang cukup besar kalau kita lihat dari segmen awalnya, dan mudah-mudahan ini terrealisasi. Nah, ketika ini sudah nanti terrealisasi, Tahura memiliki laboratorium, kemudian memiliki perpustakaan, kemudian memiliki fasilitas lain, yang mana fasilitas ini tentunya nanti akan diarahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan penelitian, kegiatan-kegiatan kampus, kegiatan-kegiatan sains yang berkaitan dengan hutan, konservasi dan keanekaragaman hayati. Nah, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa mohon juga bantu doanya, supportnya, bagaimana komitmen yang sudah dibangun oleh pemerintah Provinsi Riau, khususnya oleh pemerintah saat ini, yaitu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang ada saat ini, sudah sangat berkomitmen untuk pengembangan Tahura ke depannya. Oke Pak, nah untuk fasilitas kamar dari guest ini apa saja Pak? Di Tahura ini juga tersedia guest house ya. Ini adalah tempat singgah ataupun fasilitas yang dapat digunakan baik itu untuk mengelola tempat berkantor, tempat kita berkunjung di sini untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan. Selain itu juga kita manfaatkan untuk pengunjung-pengunjung khususnya yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Nah ini sering dilakukan oleh kalangan kampus, universitas misalnya kan. Nah, ketika mereka melakukan penelitian di kawasan konservasi Tahura SSA ini, yang mungkin dalam durasi waktu yang cukup lama, tentu mereka ingin ada tempat tinggal atau tempat sementara, dan ini bisa kita tawarkan kepada para peneliti untuk tinggal di sini. Nah karena guest house ini juga dilengkapi dengan fasilitas kamar, kemudian ada tempat tidur, kemudian juga ada kamar mandi di dalamnya, kemudian ada TV, juga ada AC. Nah ini juga standarnya sebenarnya standar yang cukup lumayan lah, ya, seperti boleh dikatakan seperti hotel lah ya. Nah, hanya saja di sini ya tempatnya tentu dekat dengan kita. Nah fasilitas yang ada ini kalau menurut penilaian kami cukup baik lah untuk tujuan penelitian dan mungkin untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya kunjungan wisata yang sifatnya tidak terlalu ya, tidak terlalu lama, ini bisa dimanfaatkan. Nah tentu ini ada tarif ya, karena sudah diatur oleh peraturan daerah. Tentu penginapan ataupun guest house ini ada tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan kita selaku pengelola tentu ingin bagaimana perda yang sudah ada ini kita implementasikan sesuai dengan perda yang sudah ada sebelumnya. Itu ya fasilitas kamar ataupun penginapan di guest house ini itu bisa diberikan dengan biaya sesuai perda itu berkisar antara 350.000 sampai 500 per malam. Nah itu nanti kita lihat bagaimana ataupun kunjungan apa yang dilakukan ataupun penelitian apa yang dilakukan. Kalau untuk kalangan mahasiswa khususnya tentu nanti akan ada bukan ini ya, tentu akan ada penelitian tersendiri lah yang kita terapkan agar tidak memberatkan khususnya adik-adik mahasiswa. Oke Pak, terakhir nih Pak, apa nih harapan Bapak sebagai pimpinan Tahura Sultan Syarif Hasim untuk saat ini dan kedepannya Pak? Kalau harapan tentu kita berharap bagaimana seluruh masyarakat yang ada di sekitar Tahura ini, khususnya pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kota dan stakeholder lainnya mau dan mampu bekerjasama untuk menjaga kawasan yang sangat bernilai ini ke depan. Dan ini juga merupakan aset yang sangat penting bagi kita
karena hutan alam ini merupakan hutan yang juga menyumbangkan udara bersih bagi kita. Dan ini letaknya dekat dari Kota Pekanbaru gitu kan. Nah di Kota Pekanbaru kita lihat dari polusi begitu ini ya banyak gitu kan. Nah salah satu yang bisa mengatasi solusi itu adalah Tahura ini dengan adanya hutan-hutan yang masih alami. Kemudian hutan ini juga merupakan tempat ataupun sumber air bersih. Nah ini juga merupakan yang harus kita jaga karena air bersih itu sumber kehidupan bagi setiap manusia. Oke, terima kasih banyak ya Pak sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk mengisi di podcast kali ini. Nah itulah dari teman-teman sekitar obrolan mengenai Taman Hutan Raya. Jadi buat teman-teman yang ingin berkunjung untuk melihat alam yang masih asli boleh banget ke Tahura dengan harga yang terjangkau. Kalian sudah bisa melihat